Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Belum, warahmatullahi wabarakatuh. belum. Apa ini? Saya mau buka dulu. Ya, Ya, malam aduh. semuanya, teman-temanku dimanapun berada. Ya, selamat malam. Ya, kita ini saya kepikiran untuk bikin seperti ini bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena banyak hal yang harus kita bicarakan. Nah, untuk Seperti apa itu, Kak? saya belum tanya Anda. Ya, oke. Kita sekarang ada di Waktu wasit. sesi hadap-hadapan episode 1. Malam ini saya mengundang teman saya ini salah seorang fotografer kenamaan juga di Makassar. Terus selebgram juga karena banyak sekali likes-nya, banyak followers-nya. Kadang-kadang juga dia jadi orang yang berjiwa sosial karena belakangan saya lihat dia membagi-bagi makanan. Ya. Namanya Muhammad Nurdin. Tapi kalau saya dan teman-teman yang lain sering panggil dia Pace. Saya tidak tahu itu Pace dari mana asalnya. Apakah karena satu dan lain hal, kita nanti tanyakan kepada dia. Ini dia, namanya Pace Mind Store. Oke. Selamat malam semua. Saya Pace, biasa dipanggil anak-anak. Tapi kalau nama aslinya dari nama sekolah, dari nama kecil, nama lahir Muhammad Nurdin. Ya, kenapa Pace? Apa itu Pace itu nama keluar tahun 2000. Karena jadi sudah 20 tahun kurang lebih saya pakai itu nama. Iya, itu kan biasanya pasti ada itu. Seperti saya, nama panggilan saya juga ada ini. Kebiasaan Ada. manggil orang waktu dulu kerja di studio musik. Oke. Jadi ada satu studio musik di Makassar namanya Endels. Ya. Endels. Saya di sana kebetulan sebagai bagian jaga pintu lah gitu, yang orang mau masuk latihan, saya ngurus apa segala macam. Ya. Terus biasa kadang-kadang mereka biasa tidak sabaran. Cuman karena habis dari makan coto waktu itu, saya ingat sekali 2 hari. Tiba-tiba, apa nama cotonya waktu itu di sana? Cotonya itu coto lamuru. Coto lamuru. Kalau saya kenalnya Kak Iko itu dari zaman saya masih kelas 2 SMA. Oke. 97 kalau tidak salah. Dan saya ingat sekali namanya Kak Iko itu gara-gara acara ulang tahunnya Madama, ada yang pertama kalau tidak salah itu live malah padi waktu itu. Oke, betul. Dia selalu namanya itu Iko Madama. 99. Ya, 99. Terus tahun 2000 malah datangkan Pangki Kopral waktu itu. Saya ingat banget itu di Gor Matoangin waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang, dan baru akrab setelah 3 tahun terakhir kurang lebih. Setelah kita ketemu di stadion. Ya, ketemu di stadion dan ketemu di PSM. Ya, dan sama-sama tugas negara waktu itu. Jadi saya banyak menggali cerita tentang Pace. Tahun ini ya kita sama-sama di Jakarta waktu itu, dan saya satu kamar. Dan saya banyak tanya tentang dia. Ternyata dia adalah salah satu orang yang berjasa di studio yang namanya Endels. Itu ada di tulisan teman kita, Kak Jimpe, Abang Jimpe, itu ternyata memang pernah ada studio itu. Saya sendiri tidak pernah ke situ, tapi saya tahu orang-orangnya. Nah, ternyata Pace ini adalah salah satu dari orang-orang itu ya. Bagaimana membandingkan dulu dengan sekarang, Pace? Kalau bicara masalah zaman 2000 dan 2010 dan 2020 sekarang ini ya, kalau dibilang pasti perubahan itu pasti banyak. Tapi kalau bicara masalah kualitas musik, orang dulu nggak bisa kalah lah. Kita nggak bisa pungkiri mereka itu karena teknologi dulu kan masih terbatas. Rekaman apa segala macam, studio musiknya juga masih alat-alat yang ala kadarnya, yang orang dulu masih murah gitu. Tapi sekarang lumayan mahal gitu. Jadi kalau dibilang zaman dulu dengan zaman sekarang, ya perbedaannya cuma satu, persoalan masalah kualitas. Siapa yang Pace kenal waktu itu sampai sekarang masih sama-sama? Alhamdulillah salah satunya siapa sih? Atol yang membas di Artotonic. Itu masih saya dapat dulu, masih latihan. Ya, masih latihan. Siapa lagi ya? Banyak sih musisi lama. Kak Cacang pasti ya. Kalau Kak Cacang ya jangan ditanya lah, beliau orang di belakang. Betul. Di belakang panggung dia. Sekarang Pace sebagai fotografer, Pace ini sampai anak SMA pun juga itu pasti kenal Pace. Ada adik saya, dia bilang gini, oh Pace itu Kak, tiap acara dia pasti ada foto-foto gitu. Ini saya tertarik untuk ajak Pace di episode pertama saya hadap-hadapan dengan Pace. Kenapa akhirnya dari studio musik menjadi fotografer? Saya di studio musik itu cuma 2 tahun kurang lebih. Setelah itu
gonta-ganti kerjaan. Sempat di kursus bahasa Inggris kalau nggak salah. Malah dulu gara-gara bikin event waktu itu. Oke. Dulu buat event namanya Scrabble competition. Nah, itu kebetulan Scrabble. Kebetulan dulu ada beberapa anak Slammers Indo waktu itu. Oke. Anggotanya Iya, kayak iya, Reza tinggi siapa? Oke, iya. Sama siapa sih? Ada beberapa sih, Pak Levi ya. Iya. Itu akhirnya kerjasama dengan salah satu tempat kursus di Makassar. Lobby akhirnya dikasih free untuk kursus selama 1 level waktu itu. Bahasa Inggris. Inggris. Apa hubungannya dengan foto? Foto itu semuanya runutannya ada, dari musik ke event organizer lari ke sempat kerja di rumah sakit. Jadi apa di sana? Rumah sakit? Boleh dibilang sih masih karyawan bidan? Paling ya bukan lah. Dokter. Enggak. Ya. Malah kerjanya sebagai staf pendukung. Kenal fotografi itu 2010 awal. 2010. Artinya 10 tahun ya? Ya. 1 dekade Pace. Ya, dari situ minjam kamera teman. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Kamera apa dulu yang paling sering dipinjam dan siapa yang punya? Mudah-mudahan dia dengar. Nanti pada saat ini tayangkan di YouTube. Pertama yang saya pinjam itu ada teman namanya Alam. Ya. Dia termasuk salah satu, maaf ya. Bapak kan intern nih. Ya. Anak Milanisti namanya Alam Syah. Ya. Jadi dulu minjam kameranya itu Nikon berapa gitu, pokoknya Nikon. Jadi dulu masih megang kamera itu Nikon, habis dari Nikon pindah ke Canon. Ya. Dari Canon pindah ke Sony. Akhirnya sekarang menetap jadi Fuji. Oke. Kalau melihat Pace berganti-ganti merek, jangan sampai juga ganti-ganti cewek, Pace. Ya alhamdulillah sekarang sudah menetap satu hati ya. Kita tinggal tunggu undangan kalau begitu. Amin. Kalau dibilang masing-masing merek sih punya kelebihan. Iya. Mulai dari Nikon, mulai dari Canon sampai akhirnya ke Fujifilm dan Sony. Tapi kalau saya pribadi sih apa yang kita punya itu dimaksimalkan. Iya. Ada teman saya pernah bilang kamera terbaik adalah apa yang kamu punya. Ya. Betul itu, Pak. Intinya satu. Ya. Kuasai. Ya. Explore pokoknya apa segala macam yang bisa dilakukan dengan kamera kita sendiri. Ya. Kalau memang sudah mampu ya silakan upgrade. Kalau belum ya jangan dipaksakan. Tapi kan itu alat-alat kamera dan fotografi mahal, Pak ya. Pak mengakali bagaimana itu? Karena untuk 10 tahun berkarya di bidang fotografer, itu saya rasa kalau masih pinjam-pinjam kan juga kelewatan juga gitu, betul. Sekarang Pak koleksi berapa kamera? Masih alhamdulillah sekarang sudah 1 kamera. Satu kamera. Mahal pasti ya. Karena fotonya bagus-bagus. Sebenarnya sih bukan persoalan masalah. Nah, itu saya mau tahu. Apa anggapan Pace atau apa menurut Pace foto yang bagus itu yang kayak apa? Kalau saya pribadi lebih suka foto yang alami. Yang natural. Ya. Artinya kayak orang baru tidak di set. Oke, orang baru bangun tidur di foto. Ya, orang baru bangun tidur di foto, orang yang istilahnya kalau di lapangan sih istilahnya candid. Kalau istilah sekarang itu candid. Ya. Jadi kita foto orang yang dia nggak sadar kalau kita fotoin mereka gitu. Oke. Kalau saya sih lebih suka begitu. Jadi lebih interestnya. Jadi kalau foto-foto di pertandingan atau foto keseharian yang di Instagram saya kebanyakan itu kan lebih banyak candid. Kalau setting saya kurang dapat sih sebenarnya. Bukan bilang kurang dapat karena kenapa gitu, maksudnya banyak orang yang bisa ngeset. Cuman kita harus nguasain lawan yang kita mau set. Iya. Jangan sampai nanti moodnya beda dengan apa yang kita mau gitu. Kita misalnya fotonya pengen kayak begini. Iya. Tapi kalau yang natural, kalau candid, ada yang suka, ada yang nggak suka. Oke. Tapi itu namanya manusiawi. Kalau saya share pribadi ya. Tapi ya kalau kembali lagi sama orang-orang yang istilahnya suka di foto settingan sama foto candid, itu kan masing-masing. Jadi kadang-kadang ada yang betul-betul loh, Cek, tolong fotoin candid dong. Padahal sebenarnya sih nggak perlu minta gitu. Kalau posisinya pas dan timingnya pas dan momennya juga pas, ajar. Kalau Pace lebih suka foto candid, artinya tidak butuh studio. Tetap butuh. Tapi itu kan bagian dari pekerjaan juga sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau disuruh pilih Pace satu aja Pace. Ya. Sukanya foto apa sebenarnya? Aduh, ini yang human interest. Human interest. Bola kan juga human interest. Iya. Tapi belakangan saya lihat foto-fotonya makanan, kue. Kalau itu sebenarnya sih karena di rumah aja. Oh, di rumah. Oke. Nah,
Pak Aceh, bagaimana sebenarnya bisa sampai menjadi fotografer di lapangan? Dulu sebelum turun ke lapangan kebanyakan moto di tribun. Oke, tapi sudah bisa bawa kamera ke tribun. Waktu itu tahun Eh, berapa itu Pak Aceh? 2015. 2017, 2017. 2018. Oke, oke. Itu masih moto-motoin orang, candid orang gitu. Tapi kalau kalau sekarang sih alhamdulillah sudah bisa dibawa dan Oke. sudah tahun kedua sih tahun ini insyaallah. Bagaimana sebenarnya prospek menjadi fotografer di Makassar? Prospek menjadi fotografer di Makassar, saya sih punya prinsip begini Kak, bukan Ya, kita bicara prospek. Banyak fotografer di Makassar, banyak vendor foto di Makassar, ya, itu besar-besar. jago-jago. Tapi ya jago-jago. Tapi rezeki bukan mereka yang tentukan, Betul. kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau dibilang prospeknya bagus, bagus banget. Tergantung sama kita membuka diri sama orang, membuka jalan sama orang, bikin jaringan seluas-luasnya gitu. Kalaupun istilahnya ada ajakan, Cek bisa foto ini enggak, dokumentasi kegiatan ini enggak, ya walaupun low budget Tetap, ya tetap diterima. tetap Karena digas. saya berpikir begini Kak, kalau misalnya Ya, kita ngambil satu tempat, ya. yakin di satu hari nanti itu satu tempat nanti itu bisa berkembang jadi banyak tempat. Oh gitu ya. Oke. Jadi istilahnya, wih dari siapa yang foto? Oh Pak Aceh. Ada kontaknya. Banyak banyak job untuk Alhamdulillah sih, alhamdulillah. wedding Wedding belum, belum ya. belum berani. Foto-foto apa yang paling banyak Pak Aceh mainkan? Kebanyakan sih dokumentasi, Dokumentasi. dokumentasi Foto. kegiatan. Main video juga? Anda Enggak ya. Kenapa? Susah. nguasain fotografi itu bukan semudah nguasain Iya. video. Oke. Karena dia pasti punya set-set sendiri dan punya ilmu tersendiri. Tapi kalau dibilang mau belajar pasti siapa sih nggak Pasti mau, mau, pasti ya. siapa sih nggak mau. Nah, Pak Aceh ini kan kalau tidak salah itu ada grup ya di Makassar, Fujiners, ada ya? Iya. Itu siapa-siapa itu? Siapa tahu ada yang kita kenal. Kalau Fujiners di Makassar sih banyak-banyak. Akun IG-nya namanya El Aeroplanino. Saya Iya. belajar banyak Iya. belajar sama Iya. dia. Ada namanya, ya mungkin barangkali model-model di Makassar pasti tahu ini namanya Ihsan Colli. Oh iya, Itu datonya itu. ya, Ya. Kak Junaidi, Junedi Suirman. Itu salah satu tempat belajar juga. Taib Baktiar. Tapi biasa Banyak. dipanggil Pace. Banyak. Anak banyak. Makassar semua. Alhamdulillah, Itu semuanya rutin Pak. untuk bikin. Malah ada anggota dari warga imigran. Jadi istilahnya Fujiners bukan tok anak Makassar. Nah, kalau untuk foto PSM Pak Aceh atau Nah. olahraga, ini kan Ya. Pak Aceh suka sekali. Saya pernah lihat portofolionya Pak Aceh, dia pergi ke Bantaeng atau Bulukumba, foto-foto balap motor segala macam. Iya kan? Itu sama Erik kalau nggak salah ya. Ya, itu kebetulan ada proyekan. Oke. Ada proyekan, ada kerjasama dengan Om Erik di Iya. Bone waktu itu. Iya, oh Bone ya, Di bukan Bone. Bulukumba ya. Jadi salah satu sponsor kerjasama dengan Erik, Om Erik. Kalau kita sih panggilnya Pung Erik. Iya. Itu kerjasama dengan salah satu sponsor, dan sponsor itu otomatis kan butuh dokumentasi. Oke. Sebenarnya sih dengan Pung Erik pun di sana sebenarnya sudah bisa gitu, tanpa saya harus ke sana gitu. Iya dong. Iya kan, istilahnya Iya nanti dong. tapi rasa pengen tahu gimana sih moto balapan seperti apa, dan jalan-jalan juga. Akhirnya ya kesampaian, berangkatnya pagi, pulangnya tengah malam. Suka mana, foto balap atau foto bola? Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bola sih. Bola. Iya. Tapi saya juga dengar-dengar dan saya lihat sendiri pasti juga sering foto pemain-pemain. Ya. Itu karena kedekatan ya? Yang paling utama sih komunikasi. Komunikasi, betul, komunikasi. Jadi kalau komunikasi sama mereka, jangan sungkan untuk menawarkan diri. Iya. Kalau Jadi sih ya begitu sih prinsipnya. kita harus jemput bola ya? Ya, nawarin diri bukan berarti bilang kita mau jual mahal atau Iya, apa. iya. Saya rasa kalau fotografer di Makassar banyak yang bagus, banyak yang jago, banyak yang toolsnya luar biasa. Iya. Tapi kalau tidak ada pendekatan juga sama aja. Iya, Kalau saya betul. sih modalnya alhamdulillah sampai sekarang ya cuma modal pendekatan. Dan satu yang paling utama ya jaga kepercayaan. Kalau kepercayaan dijaga, alhamdulillah insya Allah pasti panjang. Pemain PSM yang paling enak di foto siapa? Hampir semua sih. Satu orang. Yang paling ini paling mantap kalau Yang punya tantangan sih lebih suka. Siapa itu kira-kira? Luim. Kenapa? Karena dia suka gitu. Ini orang kalau dibilang jarang didapat senyum, jarang didapat ketawa, tapi kalau dapat ketawanya juga enak. Terus kalau difotoin juga dia welcome, tanpa kita harus minta, dia udah tahu gesture yang pas untuk dia difoto apa segala macam. Makanya
di galeri IG saya itu kebanyakan fotonya Fluim. Terakhir pertanyaan buat Pak Cep, yakin bahwa pilihan menjadi fotografer itu adalah pilihan hidup? Kalau dibilang keyakinan, ya kalau kita punya keyakinan pasti yakin lah. Didukung keluarga dan pacar? Kalau dibilang keluarga, mereka tahu itu saya dari dulu kerjanya serabutan. Oke. Jadi selain ngasih kepercayaan. Ya. Ini kalau misalnya punya pekerjaan, kepercayaan orang dijaga. Ya. Itu sih prinsip serabutan tapi 5 juta per hari ya lumayan ya. Jangan 5 juta lah, terlalu sedikit. Kalau dibilang dari pacar, kadang-kadang juga dimarahin. Kalau misalnya kalau beli barang-barangnya itu mahal itu Pak. Ya, salah satunya beli lensa. Iya. Jangan terlalu sering beli lensa. Terus nanti pakai uang nikah, pakai apa? Iya. Masa kredit? Iya. Tapi tidak apa-apa. Saya dan teman-teman dan istri saya juga berpendapat bahwa pada saat hobi menjadi sesuatu yang menghasilkan, kita harus berani investasi. Ya, betul. Ya, jadi tapi pertanyaan saya belum terjawab. Yakinkah itu menjadi jalan hidupnya Pak C? Insyaallah. Menjadi fotografer. Insyaallah. Apapun. Semuanya tergantung sama kita. Ya. Kalau kita bisa membuka jaringan lain, kenapa tidak? Ya. Artinya fotografi itu bisa jadi pijakan utama. Ya. Tapi kalau ada yang bisa mendukung, kenapa tidak? Ya. Artinya bukan cuma foto, bukan fotografi toh. Misalnya, saya kan kebetulan punya clothingan. Oh iya, apa namanya? Saya dari dulu dijanji. Namanya Pace Main Store. Oh itu namanya Pace. Ya, Pace Main Store. Jadi foto-foto pemainnya, ada Stephen Paule. Jadi itu salah satu sebenarnya sih fotografi itu bisa jadi bonus. Oke. Ketika usaha Pace Main Store juga jalan. Ya. Tapi sekarang kebalikannya, Pace Main Store jalan, foto jalan. Tapi lebih enak sih sekarang jadi fotografer daripada jualan baju. Tapi apapun itu, kita dari manapun ya tetap pekerjaan yang membuat kita besar itu yang paling kita harus jaga. Iya, betul. Saya setuju kalau gitu Pak. Sama, kita sepemikiran sebenarnya tentang hal itu ya. Apapun gitu, yang teman-teman kita pernah sekamar. Apapun yang menjadi passion kita, ya, betul. Itu yang harus kita andalkan. Betul. Karena itu kan gift ya, pemberian. Ya, betul. Oke, ya pas sekali 15 menit kita ngoceh-ngoceh Pak C. Lumayan capek sih. Iya, habis ini saya harus menyiapkan minum dan makan untuk Pak C. Jadi terima kasih traktirannya juga Kak. Ya. Terima kasih Pak C. Sampai ketemu lagi di lapangan, kita tos dulu. Oke. Kelihatan nih. Thank you. Ya, oke. Nah, ini tadi statement terakhir dari Pak C bahwa bla 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 fotografer itu adalah pilihan hidupnya yang tetap akan dia jalankan ya. Jadi mohon keluarga dan pacar harus mendukung ya. Oke, kita ketemu lagi di hadap-hadapan episode 2. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.